Halo guys, unboxing again nih. Seperti yang kita tahu ya bahwa beberapa minggu yang lalu Realme itu udah kelihatan berseliweran gitu ya. Kalau dia akan launching produk terbarunya mereka yaitu Realme Number Series Realme 13. Di depan gue udah ada tiga-tiganya guys. Ini adalah Realme 13 yang versi 5G, Realme 13 Plus 5G dan juga Realme 13 Pro. Kalau yang ini kita minggirin dulu guys karena ini udah pernah kita review. Nah, sekarang kita akan fokus untuk unboxing Realme 13 Plus yang 5G. Nah, memang buat lo semua mungkin yang bingung bedanya seperti apa. Simpelnya guys, untuk Realme 13 ini sama Realme 13 Plus 5G ini spesifik lebih ke performa, aka gaming gitu guys. Kalau yang Realme 13 Pro ini seperti yang gue bahas pada saat review, ini unique selling point yang lebih diunggulkan adalah masalah kameranya. Gitu bro, kira-kira semenarik apa nih si Realme 13 Plus 5G ini guys? Gak usah lama-lama, langsung kita unboxing dan juga kita hands-on bro. Seperti yang kalian lihat ya, ini tampilan dari boxnya kan ada Honor of Kings. Jadi memang untuk Realme 13 Plus 5G ini official gaming untuk si yang namanya Honor of Kings Championship cabang internasional. Bukan cabang kecamatan kelurahan lagi guys. Jadi nanti official mereka yang akan tanding di Honor of Kings Championship itu akan pakai yang namanya Realme 13 Plus ini. Berarti secara performa handphone ini bukan kaleng-kaleng gitu bro. Tampilannya kurang lebih seperti ini ya, persis seperti Realme 13 yang 5G punya. Cuman beda pasti spek dan segala macam itu pasti beda gitu bro. Ya kita buka dulu nih. Covernya dulu guys. Nah kalau lu lihat dari bagian boxnya sih ya memang tidak jauh berbeda. Bahkan sama persis seperti Realme Number Series yang sebelumnya gitu bro. Ada tulisan 13 Plus Realme, kemudian di sini 5G untuk konektivitasnya. Di bagian samping ada Realme 13 Plus 5G, ini juga sama persis. Dan di bagian belakang ini ada beberapa spesifikasi yang menurut gue ini cukup powerful untuk handphone di harganya. Karena guys, for your information, untuk Realme 13 Plus 5G ini adalah smartphone pertama di dunia yang make yang namanya Dimensity 7300E 5G chipset. Itu energi ya bro. Jadi secara performa gue sendiri sebenarnya penasaran sepowerful apa handphone ini gitu bro. Kita buka dulu boxnya. Make it real seperti biasa greetingnya. Kemudian di bagian box kecil ini ada sebuah silicone case seperti biasa warnanya bening. Kemudian ada SIM ejector dan juga manual book including sama yang namanya warranty card. Kemudian di bagian bawahnya lagi ada unit dari device handphonenya bro. Kita pinggirin dulu. Terus lo akan mendapatkan sebuah kepala charger yang punya fast charging 80 watt. Ini super VOOC ya bro, 80 watt. Jadi ngecasnya juga ngebut banget. Kemudian terakhir lo akan mendapatkan sebuah USB Type-C cable. Kurang lebih seperti itu ya paket pembeliannya. Dan sekarang kita bakal masuk ke sesi hands-on bro. Kita buka dulu plastik pembungkusnya guys. Kalau secara desain sih sebenarnya mirip-mirip ya sama Realme 13 yang Pro kemarin, yang 5G punya yang udah pernah kita review gitu bro. Modul kamera desainnya sama persis. Cuman memang ini varian warnanya aja yang menurut gue lebih oke karena lebih manly kali ya. Warnanya kayak gini. Nah karena ini sesi unboxing dan juga hands on, kita bakal cek dulu bagian bawah, atas, kanan, kirinya. Gitu yang mana di bagian bawah, kalau kalian lihat ini ada yang namanya speaker. Kemudian ada port untuk USB Type-C chargingnya. Dan ada tempat untuk SIM tray. Doski ini bisa menampung 2 slot SIM card sekaligus. Jadi untuk varian internal storage dan RAM-nya, sebenarnya yang gue unboxing dan hands on sekarang nih, RAM-nya gede banget guys, 12 GB dengan internal storage 256 GB. Gue rasa kedua part itu cukup lah untuk tahun 2024 ini guys. Nah di bagian sampingnya sini kosong ya. Kemudian di bagian atas ada jack audio 3,5 mili, kemudian ada speaker juga dan ada mic. Well anyway di bawahnya juga ada mic guys. Ini gue lupa tadi bilang di samping SIM ejectornya ya. Kemudian di pinggirnya lagi di sini ada tombol volume up and down dan juga tombol power. Kurang lebih seperti itu. Dan sekarang kita bakal sedikit bahas bagian belakangnya. Kalau lu lihat secara kasat mata, memang ini nampak seperti warna hitam aja gitu ya, atau hitam keabu-abuan. Tapi kalau gue kayak giniin, akan muncul warna purple sedikit-sedikit. Karena varian warna yang gue pegang sekarang ini adalah varian warnanya dark purple. Lebih kelihatan elegan sih menurut gue. Minimalis dan yang paling penting, desain bagian back covernya ini matte. Jadi nggak gampang ninggalin bekas sidik jari. Ada beberapa tekstur juga kalau misalkan lu perhatikan detail ya. Ada 2 tone yang berbeda, di bawahnya ada beberapa tekstur. Kemudian di atasnya sini lebih kepolosan
Dan di sini tempat bernaung dari kameranya guys, yang bakal kita bahas sedikit. Yang mana kamera utamanya ini punya resolusi cukup oke ya, 50 megapiksel, pakai Sony LYT 600 ataupun LYT 600. Ukuran sensornya di angka 1:1,95 inci. Aperturnya di angka f1.8 dan Doski ini udah punya yang namanya OIS. Dan ada kamera makronya juga ya, 2 megapiksel. Kemudian di sebelah sini kalian akan menemukan yang namanya LED flash. Dari bagian kamera, sekarang kita bakal nyalain unit dari device-nya untuk membahas masalah layar, kemudian kamera depan, kemudian kita juga bakal bahas masalah performa dan juga chipsetnya. Sip, ini handphonenya udah nyala, kurang lebih tampilan UI-nya seperti ini guys. Kalau kalian lihat, menurut gue sih layarnya oke banget ya guys ya. Bezelnya juga tipis, kanan kiri atas, bagian bawah memang agak sedikit tebel, tapi memang menurut gue ini cukup mantap untuk kualitas layarnya. Nah, kita sedikit bahas dulu nih, yang mana untuk Realme 13 Plus ini guys, punya bentang layar yang menurut gue sih cukup oke ya, cukup luas, di angka 6,67 inci. Panelnya pakai layar E4 AMOLED, makanya bening banget seperti yang lo lihat layarnya. Resolusinya Full HD+, 2400 x 1080 pixel, dengan refresh rate di angka 120 Hz. Sama Doski ini punya touch sampling rate di angka 180 Hz sampai 1200 Hz. Kemudian Doski ini juga punya saturasi warna 100% P3 ataupun P3 dan juga ada yang namanya Pro HDR-nya. Terus kalau lihat di bagian atas, di sini ada kamera selfie ya, bentuknya punch hole membulat di tengah atas. Doski ini punya resolusi 16 megapiksel dengan bukaan diafragma f2.4. Nanti gue bakal kasih lihat kalian sedikit menu-menu kamera apa aja yang bisa kalian pakai di Realme 13 Plus ini, gitu bro. Oke, kita sekarang bakal masuk ke bagian setting untuk ngecek sedikit jeroannya bro. Seperti yang lu lihat ya, untuk Realme UI-nya pakai yang version 5.0. RAM-nya sendiri seperti yang gue bilang tadi 12 GB, bisa di-up sampai total 26 GB. Jadi 12 GB RAM utama ditambah RAM virtualnya 14 GB dan internal storage 256 GB. Nah, ini dia nih bro, chipsetnya pakai Dimensity 7300E ya, 5G punya, dan baterainya ini tuh cukup oke banget guys. Kapasitasnya 5000 mAh dengan pengecasan fast charging di angka 80 watt. Nah, ini ada klaim juga yang menurut gua cukup unik dan patut kita coba gitu ya dari pihak Realme, karena katanya dengan ngecas 5%, lo tuh bisa mainin game kurang lebih selama 1 jam. Gitu. Jadi nanti mungkin pada saat review, kalau misalnya memang pengen di review, kita bakal coba cek apakah klaim tersebut benar atau enggak gitu ya. Gue paling demen banget nih ngetes-tes kayak gini nih. Sip, lanjut lagi. Sekarang gue bakal buka apa ya ini ya kita ya, HOK-nya dulu ya. Karena kan ini official HOK nih handphone. Gue bakal coba, katanya sih dia nih udah bisa apa namanya unlock sampai 120 FPS. Gitu bro, dan game-game lain selain HOK itu bisa stabil di angka 90 FPS. Kita bakal coba cek dulu nih guys settingannya ya. Gue bakal masuk ke setting, terus ke grafis, yang mana untuk FPS-nya lu tuh bisa pakai di max sebenarnya. Tapi tunggu dulu bentar ya, tuh pasti consumption dari dayanya akan lebih boros sebenarnya kalau lu pakai yang FPS max. Resolusinya juga bisa di ultra. Kalau mau lebih mantep lagi, lu pakai mode di sini yang namanya GT Mode. Tuh di angka 120 FPS lu lihat tuh. Mantep kan? Jadi klaim dari Realme benar adanya ya, bro. Dia di angka 120 FPS. Nah, untuk ngecek gue bakal coba main segame aja nih, guys. Kalau menurut sepengalaman gua sih ini ya aman-aman aja ya. Main AOK lancar-lancar banget gitu. Gak ada kendala sama sekali. Mana dia? Mana ultinya ya? Nanti kau. Kita fokus turret aja ya guys. Fokus aja dulu nih, baru kita nge-war sampai item jadi. Kena kau. Nggak mati pun dia. Mati kau. Tuh grafisnya juga menurut gua oke guys, bagus. Terus smooth juga gitu, nggak ada lag apa segala macem so far. Kena kau, mati kan? Apa kau? Kurang lebih seperti itu guys, experience-nya emang beneran performanya menurut gue sih ya oke gitu ya guys. Tinggal kita lihat aja nanti harganya ya. Apakah oke juga atau enggak nih gitu bro.
Dari ngecek performa, gue bakal coba kasih lihat kalian sedikit ya untuk menu-menu kamera apa aja yang bisa kalian pakai di Realme 13 Plus ini. Pertama di pojok sebelah paling kiri ada mode night ya yang bisa lu pakai. Di sini juga bisa 2 kali zoom. Kemudian ada mode street, ini andalannya banget nih dari si Realme ya. Ada beberapa yang bisa kalian pakai, ada EV, ada zoomnya juga gitu bro. Nah ini bisa lo atur lah intinya. Kemudian untuk videonya, kalian tuh bisa ngerekam video di 4K 30 fps, kemudian 1080 pixel 30 dan 60 fps. Ada yang paling rendah 720 pixel 30 dan juga 60 fps. Lo juga bisa pakai ultra steady-nya di sini, tapi dia akan ke-lock di angka 10, 80, 60 fps. Ultra steady ya ini. Di bagian foto seperti biasa ada beberapa filter yang bisa lu pakai. Kemudian ada mode apa nih dia? Action mode ya. Terus portrait ala-ala bokeh juga bisa yang pasti. Kebokehannya, anjay kebokehannya tuh apa? Ya tingkat kebokehannya bisa kalian atur ya di sini. Kemudian ada more juga terakhir, mode pro bisa lu pakai, pano, ada high res untuk resolusi tinggi, kemudian ada movie. Biasanya di sini nih ada ini nih. Apa namanya template-template yang bisa dipakai. Nanti bakal kita coba deh kalau misalnya kita review ya. Selain movie ada juga slow mo, ada time lapse seperti biasa, ada long exposure, ada dual view video untuk lo yang suka ngevlog dan ada dokumen scanner. Terus di sini juga paling bawah ada tilt shift-nya. Sebenarnya sih kalau kita lihat dari kamera ini juga masih lumayan oke lah guys, karena menurut gua ini sih personally ya, nggak cuma oke di performanya doang, tapi kameranya juga nggak jelek-jelek amat gitu menurut gua. Masih ready to posting lah. Bagaimana pendapat kalian soal Realme 13 Plus 5G ini? Langsung aja tulis di kolom komentar guys. Bewok pamit. Assalamualaikum.